Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Rio Jumardi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi tutorial pemrograman web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menyisipkan file PHP. Misalkan kita punya dua file A PHP dan juga file B PHP. Isi yang ada di dalam file a.php mau kita sisipkan atau mau kita sertakan di dalam file b.php atau sebaliknya, menyisipkan file B ke dalam file A. Dalam PHP ada 4 fungsi yang dapat kita gunakan untuk menyisipkan antar file tadi. Yang pertama adalah fungsi include, yang kedua bisa menggunakan require, yang ketiga bisa menggunakan include once, ada once di belakang include. Kemudian yang keempat dapat menggunakan require once. Jadi keempat fungsi tersebut dapat kita gunakan pada saat kita ingin menyisipkan file PHP. Seperti apa tutorialnya? Langsung saja kita lihat videonya. Jadi yang pertama kita coba buat dulu file PHP-nya. Di sini yang saya contohkan ada 3 buah file yang saya buat, yaitu file a.php, file b.php, file c.php. Nanti di antara ketiga file inilah yang akan kita coba buat script menggunakan fungsi include maupun require untuk menyisipkan antar file. Misalkan file A disisipkan ke file B disisipkan ke file C, ataupun file C disisipkan ke file B disisipkan ke file A. Nah, sebagai yang pertama kita coba untuk isi dulu filenya. Misalkan di sini karena file A kita isi dengan ini adalah isi file A. Kemudian di file B kita buat yang sama, echo isi dari file B, kita kasih br, kemudian di file C juga sama, kita buat isi dari file C. Jadi di file B ada isi dari ini adalah isi dari file A. Oke, kita seragamkan saja. Ini adalah isi dari file B, kemudian yang file C juga sama. Ini adalah isi dari file C. Nah, kita buat perintah untuk atau tag pindah baris sehingga nanti pada saat mencontohkan atau hasilnya juga lebih kelihatan bedanya ada di sebelah mana. Baik, kalau kita lihat di direktorinya ada file A, file B, file C. Kalau kita lihat isi file A muncul ini adalah isi file A seperti yang sudah kita tulis. Kemudian file B ini adalah isi dari file B. Kemudian file C ini adalah isi dari file C. Nah, yang pertama adalah kita coba menyisipkan file A ke file B dengan menggunakan fungsi include. Jadi tinggal kita aktifkan file B, kemudian kita include dalam kurung tanda petik, kemudian file a.php. Nah, kemudian kita buat perintah atau kita tambahkan tag untuk membuat garis horizontal di sini untuk membedakan nanti kalau yang di atas garis itu adalah hasil include-nya, sedangkan yang di bawah adalah tulisan atau isi dari file B. Jadi seperti ini, include dengan menggunakan keyword include, kemudian file a.php. Kita lihat hasilnya di file B. Nah, seperti ini bisa diperhatikan hasilnya. Isi dari file B ini adalah yang memang tertulis di file B, sedangkan ini adalah isi file A. Ini merupakan hasil include atau hasil sisip file dari file A.
Jadi ini adalah isi file A, merupakan isi dari file A yang kemudian kita sisipkan di file B, sehingga ketika file B ini dijalankan atau di run, maka isi yang ada di dalam file A itu juga akan tampil di dalam file B. Oke, jadi ini isi file A, HR adalah garis bawahnya, garis horizontalnya, kemudian ini adalah isi dari file B. Kemudian kita coba juga buat di file C, misalkan di file C ini kita buat include juga, include file b.php. Kemudian nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buat garis horizontalnya juga supaya membedakan mana isi dari file C dan juga mana hasil includean atau sisip file dari file B. Kita buka di file C. Oke, di file C yang muncul adalah file A, file B, file C. Kenapa? Karena isi dari file C ini merupakan isi asli dari file c.php. Kemudian di atasnya ada file A dan file B. Ini merupakan isi dari file B. Kenapa bisa ada juga A muncul? Karena pada saat kita include sisip file B, yang muncul adalah file B dan isi dari file A. Jadi file A disisipkan ke file B, sehingga file B isinya adalah file A dan file B. Kemudian ketika file B itu disisipkan, isi dari file A juga akan mengikuti ke file C melalui file B. Sehingga yang muncul adalah ini adalah isi file A, diincludekan ke ini adalah isi dari file B, kemudian diincludekan ke isi dari C. Seperti itu kira-kira penggunaan dari include. Nah, kemudian selanjutnya adalah require. Jadi include dan require pada dasarnya punya fungsi yang sama. Jadi misalkan di sini kita ganti include dengan require. Kemudian di file C ini juga include ini kita ganti dengan require. Kita lihat. Jadi di file B ada yang semula include kita ganti dengan require. Kemudian di file C yang semula include juga kita ganti dengan require. Kita coba lihat hasilnya. File B hasilnya sama tadi seperti file pada saat kita menggunakan include. Ini adalah includean atau hasil dari file A. Require dari file A. Kemudian kita lihat di file C. Kita lihat hasilnya sama, semua tampil dari file A, file B, dan juga file C. Nah, jadi fungsi include dan fungsi require itu sama. Lalu apa yang membedakan antara include dan juga require sebenarnya? Jadi perbedaan antara include dan require sebenarnya terletak pada keharusan ada file atau tidak. Jadi misalkan kita belum buat file D misalkan. Kemudian di sini kita include file D. Kita include file D, yang notabene file D itu belum kita buat, tetapi mau kita include. Maka yang tampil adalah, kita lihat di file B yang kita buat, yang tampil adalah isi include yang tadi, yang belum dibuat filenya itu akan menampilkan error. Error di sini sebenarnya bukan error yang fatal, tetapi warning, menunjukkan bahwa file untuk membuka file D ini tidak ditemukan. Jadi tidak ada file D yang dibuat. Tetapi kalau misalkan kita include dengan menggunakan fungsi include sebuah file yang belum dibuat, muncul peringatan di include-nya, tetapi isi dari file B yang lain tetap akan ditampilkan. Jadi isi dari file B yang lain tetap akan ditampilkan. Ini adalah perintah untuk ini yang tadi warning atau peringatan bahwa file D belum dibuat, sedangkan isi dari file B ini tetap dikeluarkan. Itu kalau menggunakan include. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan require, kalau kita menggunakan require, maka yang terjadi adalah ada fatal errornya. Jadi kalau tadi menggunakan include, file D yang belum ada itu hanya warning. Sedangkan kalau menggunakan require, karena memang require itu sebuah keharusan, maka ada dianggap fatal error dari file D yang tidak terbuka tadi, sehingga isi dari file B ini juga tidak tampil. Bisa dilihat di sini, kalau tadi kita menggunakan include file D, maka tetap ada warning, tetapi isi dari file B juga ditampilkan. Sedangkan kalau kita menggunakan require, ada warning dan juga peringatan fatal errornya ditambah dengan
tidak munculnya isi dari file B. Nah, itu kira-kira penggunaan include dan require, kemudian perbedaannya ada di mana. Oke, selain kita menggunakan include ataupun require, sebenarnya ada fungsi lain, yaitu fungsi yang hampir sama dengan include dan require, bedanya adalah menggunakan once di belakang fungsi include ataupun fungsi require. Jadi kurang lebih fungsinya sama, tetapi perbedaannya adalah kalau kita menggunakan once, maka sebanyak apapun include yang kita gunakan atau kita sisipkan, maka tetap yang akan terbaca hanya satu. Sebagai contoh, misalkan kita tetap masih menggunakan file A, ada file B dan juga file C. Kemudian di dalam file B ini kita coba untuk menggunakan include. Misalkan kita buat dulu include ke file a.php. Oke. Kemudian kita setelah kita include lagi, kita kasih hr supaya membedakan posisinya ada di mana. Jadi include file a.php, include di bawahnya ada include lagi file a.php. Kalau kita menggunakan include, maka semua filenya akan tampil dari file a. Jadi include isi file a tampil, kemudian ini adalah isi dari file a, dari include yang kedua juga akan tampil. Jadi ada beberapa include yang kita gunakan, maka semuanya akan tampil. Misalkan kita buat lagi, ada include file a.php, maka ini juga akan tampil isi dari file A untuk include yang pertama, isi dari file A include yang kedua, isi file A include yang ketiga. Kemudian kalau kita menggunakan once di belakang, misalkan include underscore, kemudian kita tambahkan once di semua include-nya, ada once, kemudian yang ketiga juga ada once, maka yang tampil hanya satu include, yaitu include pertama yang kita buat. Ini saja yang saya blok, ini yang akan tampil, sedangkan include once yang kedua, include once yang ketiga dengan file yang sama tidak akan muncul atau tidak akan tampil. Ini adalah isi file A, kemudian ada garis horizontal dan garis horizontal yang kedua yang isinya sebenarnya ada include juga, tetapi karena menggunakan kata once di belakang include, maka hanya satu yang terinclude atau hanya satu file yang tersisip, yaitu yang pertama dideklarasikan. Lalu bagaimana dengan require? Sama, jadi kalau kita menggunakan require juga sama tadi. Kalau kita hanya menggunakan require, maka yang tampil itu tiga-tiganya, tetapi kalau kita menggunakan require once, maka yang tampil juga cuma satu, yaitu fungsi pertama yang dideklarasikan. Bedanya require once dan include once sama seperti include dan juga require, yaitu perbedaannya terletak pada kalau filenya tidak ditemukan, maka kalau require menampilkan fatal error sehingga tidak akan memunculkan semua script yang ada di dalam file tersebut, tetapi kalau menggunakan include hanya warning, artinya file yang tidak ditemukan tadi dikatakan warning, tetapi isi dari file keseluruhan akan tetap ditampilkan. Nah, kira-kira itulah perbedaan antara include, require, include once dan juga require once yang nantinya bisa digunakan pada saat nanti mengimplementasikan dalam sebuah proyek yang lebih besar. Kita ingin menginclude file A, include file B, dan require file A dan file B, sudah bisa kita gunakan atau sudah bisa kita ketahui bagaimana penggunaan dan kapan kita harus menggunakan include, kapan kita menggunakan require, kapan menggunakan include once dan menggunakan require once. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial menyisipkan file di PHP. Nanti silahkan contoh-contoh programnya bisa dicoba sendiri atau latihan mandiri. Tidak terlalu susah untuk diikuti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.